Yang saya heran adalah apakah bapaknya kasihan apa enggak sama anaknya. Orang yang salah ditaruh di tempat yang benar. Salah bukan dalam pengertian yang under capacity, belum cukup dewasa, tidak punya insight ya atau wawasan yang cukup lah untuk menduduki posisi itu. Dipaksakan karena sepenuhnya didasarkan atas alasan yang bersifat sangat political pragmatic. Sepertinya Prabowo itu enggan melibatkan Gibran. Gibran itu ya kalau harus dikatakan seperti kerikil dalam sepatunya Pak Prabowo. Dia tidak bisa buang tapi dia harus diinjak. Kita bicara post factum sekarang ini adalah bahwa Prabowo dan Gibran adalah fakta jadi presiden dan wakil presiden. Yang kita soroti adalah bukan lagi pada aspek proses politik yang kemarin, tetapi berkaitan dengan kinerja. Dalam perjalanan waktu selama 1 tahun terakhir ini, pada kepemimpinan Prabowo, harapan itu tidak ada, tidak muncul. Maka muncul fenomena orang seperti Purbaya. Tiba-tiba ada harapan lagi. Dengan begitu saja orang menghadapkan dia dengan Gibran kan lewat survei. Siapa sih sebetulnya yang lebih populer, yang disukai rakyat, Purbaya apa Gibran? Halo pemirsa, ketemu lagi di program Sudut Pandang. Ya, ini forum untuk mendiskusikan hal-hal yang berat, tapi dengan cara yang ringan dan reflektif. Seperti biasa narasumber kita, Buya Tafta. Buya, Yes. Indonesia berjalan seperti tanpa wakil presiden. Gibran, Sampai kayak gitu ya. sampai seperti itu. Terakhir kemarin ketika Hari Sumpah Pemuda, ya dia ikut acara Mancing Mania. Ini seperti apa ya Buya ya? Sesuatu yang publik itu berharap hal-hal yang besar yang harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin pada level nasional, tapi kemudian hanya mendapatkan kelucuan-kelucuan gitu ya, parodi-parodi yang sebenarnya ya membuat kita juga terenyuh ya dengan situasi ini gitu. Sebelumnya dia juga banyak dikritik ketika kunjungan ke sekolah tiba-tiba main buka tas siswa. Seakan-akan dia nggak paham ada privasi di situ. Ya, dia seperti orang yang bingung mau melakukan apa dan akhirnya melakukan sesuatu yang membuat orang jadi marah gitu. Dalam posisi itu melakukan sesuatu salah, tidak melakukan sesuatu salah. Ini akan jadi apa Indonesia Buya dengan leadership nasional yang seperti ini gitu. Dibandingkan tentu dengan era-era sebelumnya yang menurut kita dahsyat sekali ya. Kita pernah punya ada Malik, Bung Hatta, segala macam gitu. Jadi ini kayak jomplang sekali Buya. Iya. Itu betul mancing ya waktu Sumpah Mancing Mania ada programnya. Oke, terus terang saja saya sudah agak malas mengikuti ya. Mengikuti berita seputar Gibran. Kadang-kadang yang muncul malah secara manusiawi ya, secara manusiawi ada rasa kasihan pada diri Gibran. Gibran sebagai Gibran ya, bukan Gibran sebagai wapres. Karena ini orang menjadi sasaran kebencian banyak orang, menjadi sasaran ledekan banyak orang gitu ya kan. Sehingga sebagai wapres dia betul-betul dalam istilah Arab itu tidak punya muru'ah, tidak punya personality. Mati kartu mati lah ya. Iya, tidak cukup personality yang membuat dia punya gengsi sebagai wapres, sebagai somebody gitu kan. Dari sudut itu saya kasihan. Ya kan? Yang saya heran adalah apakah bapaknya kasihan apa enggak sama anaknya. Iya. Karena itu ada benarnya juga Rocky Gerung itu, walaupun ini ya Rocky Gerung seperti biasa lah ya. Kalau ngebully kan nggak tanggung-tanggung. Iya kan? Level dewa kalau ngebully ya. Level dewa dia. Jadi dianggap Pak Jokowi itu orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Orang yang sedang senang-senangnya bermain kok disuruh jadi wapres. Makanya saat dia harus pindah ya dari kantor wali kota ke kantor wapres, dia beresin tuh main-mainannya. Iya kayak gitu. Jadi memang orang yang salah ditaruh di tempat yang benar. Gitu loh. Salah bukan dalam pengertian apa ya, orang yang under capacity, belum cukup dewasa, tidak punya insight ya atau wawasan yang cukup lah untuk menduduki posisi itu, dipaksakan karena sepenuhnya didasarkan atas alasan yang bersifat sangat political pragmatic gitu kan.
pragmatik politik aja gitu kan, untuk ya sebagai sebagai alat barter kayak gitu. Dan secara prosedural dia halal karena terpilih ya sebagai pasangan presiden gitu kan, maka dia berhak secara legal, secara administratif menjabat secara ilmu ketatanegaraan menjabat sebagai wapres dengan segala simbol-simbol yang ada di dalamnya, dengan hak-hak privilege yang dimilikinya, dengan fasilitas yang dimilikinya dan seterusnya. Kita jangan berbicara fungsi, karena semua itu memang ada aturannya yang membuat dia menjadi wapres yang harus diakui, gitu kan. Nah, jangankan orang dengan kapasitas seperti itu ya, wapres. Konon di Amerika itu ada anekdot, ada seorang ibu ya memiliki 2 anak, yang satu ingin menjadi pelaut, yang satu ingin jadi wapres. Pada hari perpisahan dilepas oleh ibunya dan kedua-duanya nggak pernah terdengar lagi, tenggelam dua-duanya. Artinya tidak ada sesuatu yang cukup penting dilakukan oleh wapres. Itu konteksnya Amerika, yang kita bisa bayangkan wapresnya kayak apa, ya kan? Gitu. Karena dalam desain tata negara yang ada, wapres memang kurang lebih seperti ban serep, itulah kira-kira ya. Dia hanya melakukan fungsi penting ketika presiden berhalangan. Ini bannya itu vulkanisir masalahnya Bu ya. Konteks resminya, ya kan? Bu ya. Bannya soalnya ban vulkanisir ini. Itu konteks resminya, ya kan? Tapi kalau konteks tidak resminya kan itu sesuatu yang bisa didialogkan dengan presiden, karena banyak hal-hal penting juga yang bisa dilakukan wapres, seperti yang dilakukan Muhammad Hatta, ya kan? Dia kan wapres sekarang. Pak Yusuf Kalla luar biasa produktifnya sebagai wapres. Banyak nulis buku ya. Iya kan? Dia menjadi juru damai ya. Termasuk pemikir lah ya. Pemikir ya. Lalu dia juga memberikan inspirasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif ya. Memberikan motivasi dan seterusnya. Budiono ekonom kayak gitu. Artinya wapres itu tidak sepenuhnya juga kalau dia punya kapasitas menjadi ban serep gitu kan. Yang dia tetap bisa memainkan peran, yang strategis ya. Yang strategis untuk membackup sukses kerja presiden gitu lah. Nah, soal ini justru kita hadapi sekarang Bu ya. Betul. Karena sepertinya Prabowo itu enggan melibatkan Gibran dalam hal-hal yang serius, strategis gitu ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kenegaraan yang justru Prabowo itu lebih memilih pembantunya, menteri, untuk menggantikan dirinya, alih-alih kepada Gibran. Nah, kalau menurut Buya nih, dengan ada kesan seolah-olah Gibran itu disingkirkan sebagai wapres, ini karena persoalan kompetensi, ya, karena Prabowo mungkin nggak yakin juga kalau anak ini gua kirim dia malu-maluin apa enggak gitu ya. Dan atau yang kedua, memang secara politik ya tidak direstui juga. Karena bisa jadi semacam bumerang lah bagi Prabowo yang mungkin punya ambisi maju lagi nanti ya di pemilu berikutnya. Sementara kalau memberikan panggung kepada Gibran, berarti ya mengasah ya secara tidak langsung orang ini untuk menjadi bintang gitu. Menurut saya sih kalau dipaksakan dia melakukan peran-peran strategis oleh Pak Prabowo, justru yang rusak dua-duanya. Iya kan? Karena tingkat penerimaan publik sebegitu rendahnya terhadap perform Gibran ini untuk soal-soal yang sifatnya serius, di mana-mana menjadi menjadi sinisme orang ya, dia memantik rasa tidak suka banyak orang dan seterusnya. Karena apa? Masyarakat itu dalam memorinya juga punya standar tertentu tentang hal yang patut dan tidak dipatut untuk ukuran menjadi seorang wapres. Kayak gitu. Bahkan warga biasa ya, kan pernah juga viral tuh dikunjungi oleh Gibran, diajak ngobrol malas dia. Tidak merasa penting untuk bisa ngobrol sama wakil presiden ya. Itu kan berarti persepsi yang bahkan sudah terbangun
oleh warga biasa yang bukan intelektual, bukan kelas menengah yang belajar gitu ya di kampus macam-macam. Iya, makanya Gibran itu seperti, ya kalau harus dikatakan seperti kerikil dalam sepatunya Pak Prabowo, gitu kan. Dia tidak bisa buang, tapi dia harus diinjak. Nggak bisa buang. Iya, nggak bisa dibuang. Kemanapun Pak Prabowo pergi, ya pakai sepatu ya, dalam aja kerikil, dan itu tetap harus dipakai. Bengkak-bengkak sedikit nggak apa-apa lah ya kan, gitu kan, menahan sakit, gitu kan. Ya, bina. Itu menarik itu Bu ya, istilah kerikil dalam sepatu Prabowo itu ya. Karena Prabowo sendiri kan ketika jadi presiden bagaimanapun itu juga atas jasa dari bapaknya ya. Karena gini, Jokowi ya. jadi kerikil itu kan kalau kita bicara Gibran itu bukan Gibran sebagai semata-mata sebagai person ya. Tapi Gibran adalah sebuah entitas politik yang terkait dengan bapaknya, terkait dengan jaringan tertentu dan seterusnya, kayak gitu. Itu yang saya maksud kerikil dalam sepatu, bukan semata-mata Gibrannya. Gitu. Karena kalau untuk fungsi wapres, ya Pak Prabowo sebagai presiden dia kan bisa menggunakan menteri-menteri yang lain untuk fungsi-fungsi yang dia inginkan, gitu kan? Seperti yang Anda bilang tadi itu, kayak gitu. Jadi tidak harus kepada Gibran. Bu ya, ini refleksinya ya, kalau kita ngomong soal situasi wapres kita hari ini ya, ini jadi ada kesan seolah-olah nasib 280 juta penduduk Indonesia itu diperjudikan gitu ya. Ini ada satu fase di mana perjudian politiknya begitu sangat kotor gitu, sangat jorok. Sangat telanjang, kasar, dan benar-benar melupakan kualifikasi, mutu. Ya, padahal kita negara besar, kita adalah negara yang bahkan jumlah pulaunya saja melebihi negara-negara lain yang juga besar. Jumlah sukunya, perbedaannya, masalahnya begitu kompleks, sumber dayanya juga sangat besar gitu ya. Dan itu berarti membutuhkan sosok pemimpin yang juga besar. Karena dia harus bisa paling tidak melihat persoalan apa yang ada di kita. Dan kemudian muncul dengan pemikiran-pemikiran, insight brilian untuk mengatasinya. Meskipun tentu tidak bisa bekerja sendiri, dia butuh tim. Dia butuh dukungan publik ya untuk melakukan itu. Jadi saya melihat bangsa ini diperjudikan oleh ambisi seorang keluarga, oleh seorang Jokowi gitu ya, yang ingin anaknya jadi wakil presiden gitu. Kok jadi serendah itu gitu nasib rakyat kita ini Bu ya? Ya, Jokowi kan hanya simpulnya kan, kalau mau diurai itu kan banyak sekali ininya, apa namanya, simpul-simpul kecil yang lain di bawahnya itu ya. Ya termasuk juga partai-partai dan seterusnya. Yang cuma sekedar mengamini lah ya gitu ya. Jadi makanya saya bilang Gibran itu jangan dilihat semata-mata sebagai anak Jokowi dalam pengertian biologis. Ya, dia adalah entitas politik yang bisa menjelaskan spektrum yang cukup luas ya, terkait dengan sebagai sebuah kekuatan politik yang itu dipertaruhkan pada Pilpres kemarin. Gitu kan, dipertaruhkan pada Pilpres kemarin. Nah itu sebabnya ya kalau kita melakukan review kembali ya terhadap proses politik yang Pilpres kemarin kan semuanya telanjang ya. Bagaimana keterlibatan Pak Jokowi sebagai presiden begitu all out ya, menggunakan semua instrumen kekuasaan yang dia miliki untuk memenangkan Pak Prabowo, gitu kan. Sehingga dan caranya tidak ada lain, ya harus bisa dipastikan bahwa ini harus satu putaran, gitu kan. Jadi, gitu. Karena effortnya terlalu besar kalau harus 2 putaran dan nggak ada jaminan Pak Prabowo menang, bisa dipastikan menang, gitu kan. Karena itu harus satu putaran. Itu semua kita tahu lah. Dan ini semuanya sudah lewat, ya.
Jadi kita bicara post factum sekarang ini adalah bahwa Prabowo dan Gibran adalah fakta jadi presiden dan wakil presiden, ya kan? Yang kita soroti adalah bukan lagi pada aspek yang proses politik yang kemarin, iya kan? Tetapi berkaitan dengan kinerja kabinet ini, seberapa dia bisa memberikan harapan yang optimistik pada rakyat, bisa lebih baik, gitu. Nah, dalam perjalanan waktu selama 1 tahun terakhir ini pada kepemimpinan Prabowo, harapan itu tidak ada, tidak muncul, Mati lah ya. mati. Maka muncul fenomena orang seperti Purbaya, tiba-tiba ada harapan lagi, gitu kan? Kira-kira kayak gitu. Walaupun ini, makanya dalam istilah saya Purbaya ini ibarat kerlip bintang di langit ya, yang gelap ya, dan disaksikan oleh rakyat dengan penuh harap dan cemas. Iya. Gitu, Pak. Apakah akan redup? Iya kan? Segera? Dia bintang yang paling terang di langit ya. Di langit negeri ini yang gelap, maka dia kelihatan bersinar dan rakyat melihat itu semua dengan penuh harap dan cemas. Nah, ini makanya Purbaya ini apa ya? Semacam harapan. Oase. Iya, semacam oase di tengah dahaga rakyat gitu ya. Untuk bisa disapa oleh elit dan penantian cukup panjang untuk bisa disapa itu muncul orang seperti Purbaya, ya kan? Maka dengan begitu saja orang menghadapkan dia dengan Gibran kan lewat survei, siapa sih sebetulnya yang lebih populer yang disukai rakyat, Purbaya apa Gibran gitu kan? Dalam survei kan yang muncul Purbaya lah. Purbaya, ya, kayak gitulah ya. Jadi ini soal yang berkelindan ya. Karena Gibran bukan sebagai person, dia sebagai entitas politik yang punya kaitan yang cukup kompleks. Terakhir Bu ya, meskipun ya saya sendiri secara pribadi nggak punya harapan lah ya kepada Gibran itu. Tapi kan 4 tahun masih panjang. Sementara isu pemazulan itu kan kayaknya redup nih sekarang. Iya. Jadi potensi dia diganti sama yang lain ya kita belum tahu apakah ada trigger politiknya lagi dalam waktu 1-2 tahun ke depan, kita nggak tahu. Tapi menanti 4 tahun ini kan jadi lama kalau wapresnya Gibran nih gitu ya. Nah, pertanyaannya apa yang bisa dia lakukan untuk setidaknya bisa memercik cahaya di dalam dirinya sehingga publik juga melihat, oh ada sesuatu yang juga harus kita lihat loh dari Gibran sebagai wapres gitu Bu ya. Jadi publik tuh nggak melihat kegelapan gitu ya. Iya. Jadi kalau kan 1 tahun ini waktu yang cukup untuk melihat seseorang apakah dia bisa melakukan peran yang cukup strategis sebagai wapres. Ya. Jadi kalau masyarakat masih menunggu dengan harapan yang lebih baik dan sebagainya, problemnya bukan pada Gibran, problemnya pada masyarakat yang punya harapan. Karena hampir tidak mungkin bisa dilakukan karena jadi nggak perlu mengharap. Nggak pernah mengharap karena emang kapasitasnya cuma segitu gitu loh maksud saya. Iya kan? Itu sebabnya untuk tugas-tugas tertentu oleh presiden sendiri tidak diberikan. Masa rakyat berharap? Iya. Logikanya ya. Kira-kira apa dia nggak bisa ikut-ikut kelas-kelas training khusus itu dia? Ya kan. Jadi jabatan itu kan kalau dia tidak bisa lakukan dengan baik ya, apalagi melalui sebuah proses politik yang disaksikan banyak orang, jabatan itu bisa menjadi berkah karena membuat diri menjadi somebody, karena dia bisa berbuat sesuatu yang penting untuk bangsa ini, untuk rakyat ini, maka jabatan adalah mulia pada dirinya dan memberikan kemuliaan pada orang jabatnya. Ya. Tapi pada yang sama, dia bisa juga menimbulkan efek bencana dalam pengertian kalau peran itu tidak dilakukan secara baik karena dia amanat yang ditonton oleh rakyat, gitu kan? Iya. Dan dia tidak bisa menghindar dari kamera itu. Iya, bencana dalam pengertian sepanjang hayatnya dia akan menjadi cemoohan, dikritik, ya. Lalu dilecehkan dan seterusnya. Apa enaknya, gitu kan? Ya. Jabatan itu kan pada dirinya sebetulnya sebuah kehormatan. Karena itu dia hanya layak diisi oleh orang-orang terhormat. Orang terhormat dalam konteks jabatan publik adalah orang yang punya kapasitas dan integritas. Gitu loh. Taruhan dari ukuran kemuliaan sebuah jabatan kan ini. Iya.
gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke Buya, demikian pemirsa bincang kita soal Gibran ya. Memang berat sekali punya harapan hari ini melihat kualifikasi wapres kita gitu ya. Akan tetapi kita akan melihat bagaimana dia belajar dari 1 tahun ini gitu. Apakah ada perubahan atau tidak. Tapi kalau nggak ada perubahan ya memang para pemimpin politik perlu memikirkan bagaimana caranya agar ada penyegaran ya yang penting, karena ini akan sangat membantu Indonesia keluar dari problem-problem strukturalnya yang sangat kompleks ya. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.